Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita mau renovasi Garasi Drift lagi nih. Dan kali ini, biar makin menarik, gue sama Ziko sama Langit yang jadi kuli bangunannya. Jadi kita mau bikin teras di sebelah Garasi Drift, di sebelah ruangan kantor Garasi Drift. Yang nantinya terasnya bisa buat kita makan siang, bisa buat nongkrong-nongkrong. Di beralat Toretto juga bakal kepake banget teras ini, jadi gunanya bakal banyak banget. Tapi kita harus tebang pohon dulu yang di sini. Harus kita tebang pohonnya karena sedikit ngeganggu. Kita mau bikin teras yang gede banget. Habis kita tebang pohon, kita juga harus ngeratain surface tanahnya. Nah, surface tanahnya ini harus rata karena kita mau bikin fondasi. Setelah kita ratain, kita bisa bikin gali-gali buat fondasinya. Fondasinya bakal pakai semen dan besi-besian supaya kokoh, walaupun nggak harus kokoh-kokoh banget, kita nggak mau bangun rumah 3 lantai. Habis kita bikin fondasi, kita bisa bikin rangkanya. Rangkanya ini kita bikin di luar dulu, habis itu kita angkat ke atas fondasi, habis itu kita las. Setelah rangkanya kebangun, kita bisa bikin decknya pakai kayu-kayu gitu. Kita tata yang rapi, habis itu kita baut ke rangkanya, habis itu kayunya kita finishing supaya bisa keren jadinya, bisa rapih gitu. Dan di sini gue akan ngelakuin, ngaplikasiin skills gue yang biasa dipakai buat bangun mobil, kita ubah jadi buat bangunan, jadi teknik sipil, dan semoga bisa masuk ya, karena ada ngelas-ngelasnya, ada potong-potongnya. Gue rasa ini bisa semua terlaksana dengan skills yang ada, dengan peralatan yang udah kita siapin juga. Udah ada nih peralatan safety, semua udah gue pakai. Langit juga udah pakai, peralatan cangkul dan lain-lain juga udah siap. Sekarang langsung aja, ayo Langit, kita tebang pohon dulu. Jadi kenapa kita pakai tali? Biar si pohonnya jatuhnya ke arah sini sambil kita tarik. 2, 3. Nggak aman. Hampir kena kamera. Oke guys, tanah di belakang udah rata. Mantep banget, tadi kita ratain pakai mobilnya Mas Rangga. Sekarang kita masuk ke step bikin fondasi. Ini mekanik gede lagi bikin fondasinya. Jadi kita ngerencanain ini semua itu based on tutorial yang ada di YouTube, dan rata-rata bule-bule. Dan di luar negeri itu ada cetakan buat bikin fondasi dari plastik gitu, sama dari kertas. Dan kita nggak nemu di sini, di e-commerce nggak nemu. Akhirnya kita mau bikin aja dari ini galon. Jadi nanti galonnya masuk ke sini, dipotong dulu ya setengah. Atasnya juga dipotong buat masukin pipa paralon buat fondasinya juga, terus tanam. Cuma ya ini baru setengah, digalinya harus lebih dalam lagi, terus nanti baru dicor terakhir. Hari kedua pembangunan fondasi dan pasir serta semen untuk fondasi udah datang. Kita lagi mau taruh dulu nih. Thanks to sponsor utama kita, Universitas Bina Sarana Informatika. Terpale bisa kita manfaatin buat naruh pasir. Sambil nungguin progres masih berlanjut,
gue mau ngajarin Langit dulu bikin figure 8 pakai Volta 505 Skylight Drift Series ini yang kolaborasi antara SHP Toys dengan Garasi Drift. Dan ini mobil beneran bisa dipakai drifting, layaknya mobil drift beneran, tapi anak-anak yang nyetirnya, jadi pastinya lucu banget. Selain itu, mobil ini juga bakal ngelatih motorik anak karena refleks, emosi, dan semuanya ya, semua otot-otot anak ini bakal kelatih banget motoriknya. Pastinya bisa ngelatih imajinasi juga karena Langit selama pakai ini dia itu suka freestyle, jadi dia kreatif. Dan mobil ini juga bersertifikat SNI, jadi pastinya udah aman untuk dipakai anak-anak walaupun mobil ini emang bisa buat drifting. Ayo Langit, sekarang coba kita bikin angka 8. Jadi Langit itu udah lancar banget untuk bikin donat. Dan biasanya kalau di mobil beneran itu abis donat akan latihan figure 8. Jadi sekarang stepnya Langit latihan angka 8. Jadi Langit bikin donat aja di kon yang situ. Abis itu Langit switching di bagian sini, bikin donat di kon yang sebelah sini, di arah yang berbaliknya. Oke? Pakai seatbelt dulu. Abis itu langsung gas. Wow. 3, 2, 1, go! High five. Bagus angka 8-nya. Latihan lagi Langit bisa lebih rapi nanti bikin angka 8-nya. Dan bagi kalian yang pengen beliin mainan ini untuk anak kalian, buat ponakan kalian, langsung aja cari di marketplace karena gua dan SHP Toys suatu saat akan bikin lomba drifting untuk anak-anak pastinya. Pasti lucu banget kan anak-anak pada lomba drifting, jadi buruan check out aja di marketplace kesayangan kalian. Oke Langit, latihan lagi. High five. Habis itu gaspol. Hari ketiga dari build dan kita udah berhasil nanam benih-benih pocong kemarin dan udah mulai tumbuh nih pocong-pocong kita yang bakal jadi fondasi. Dan kita lihat nih, bismillahirrahmanirrahim, buka. Wah, ya beginilah kurang lebih fondasi yang kita buat. Jadi kemarin nggak jadi pakai galon-galonan, jadinya pakai semacam ceker ayam, tapi kita bikin yang lebih simple karena menurut gue sama Jiko kita nggak berat-berat banget load yang ada di atas ini. Kita nggak bikin rumah 3 lantai juga, cuma panggung doang. Dan ini kurang lebih kayak gini desainnya, udah kuat. Di dalam sini kita masukin beton juga, masukin semen, sini juga masukin semen. Nanti idenya adalah kita bakal bikin rangka dek di atas fondasi ini semua yang akan kita las ke besi ini. Jadi kuat banget, dan ini ntar juga bakal kita isi lagi pakai semen pas udah kita las keseluruhannya gitu. Dan ini udah padet nih si ininya, padahal belum 24 jam nih, kira-kira baru sekitar 16 jam ya dari pertama kali dicor. Udah ada banyak, ada 10 sekarang. Dan sekarang kita lihat aja desain yang udah dibuat sama Jiko. Oke, desainnya kurang lebih seperti ini. Ada 10 fondasi nih ya. Habis itu di atas fondasinya kita taruh rangka besi. Ini rangka besinya udah gue hitung pakai kalkulasi gue, walaupun gue nggak ada ilmu tentang sipil sama sekali, tapi yang jelas ini kuat harusnya karena besinya kita pakai yang banyak sekalian, berat bodo amat deh, karena yang penting kuat. Dan kalau dari desainnya sih harusnya udah bagus ya. Habis itu kalau udah kelar bagian rangkanya, kita kasih kayu atasnya, dan pohon yang ada yang kita sisain ntar kurang lebih kayak gini, dia ada di bagian kotak. Jadi ntar ada kotaknya itu, tengahnya pohon, terus sisanya udah langsung kita kasih
kayu. Sekarang lanjut aja kita kerjain step selanjutnya. Bukan kita sih, tapi Dipo. Jadi karena gue sama Jiko 3 minggu pergi ke Jepang, project ini ditinggal sementara dan dilanjutin sama Pak tukang kayu ini. Dia masangin keseluruhan kayu-kayunya satu persatu sampai nutupin semua bagian rangkanya dan akhirnya udah mau jadi. Oke, jadi semua kayunya udah hampir kepasang semua, tapi gue sisain satu. Gue minta tolong Pak tukangnya sisain satu karena project ini gue yang mulai, project ini harus gue juga nyelesain. Sekarang kita pasangin yang terakhir. Step terakhir kita mau nge-clear coat keseluruhan kayu ini. Dan ini sih percobaan dulu ya, nggak langsung kita coba keseluruhan karena mau coba di bagian kayu yang warnanya paling jelek dulu hasilnya kayak gimana. Kalau udah oke, kita beli yang ini buat keseluruhan semuanya. Ya, bismillah deh. Jadi ini kalau emang udah mau habis nih, dia rada kotor. Jadi cocok banget buat tambahan tato. Astaga. Oke, akhirnya selesai juga. Ini cukup lama bikinnya ya. Emang gara-gara dari awal kita bikin, kita tinggal ke Jepang dulu, balik lagi, baru akhirnya bisa nyelesain ini semua dan hasilnya sangat memuaskan menurut gue karena bagus. Selain bagus dilihat, ini juga sangat fungsional banget. Kita bisa nongkrong di sini nih. Ini jadi tempat makan siang sekarang. Anak-anak gede kalau makan siang nggak di dalam lagi, sekarang makan siangnya di sini biar di dalam nggak bau. Nggak bawa makanan dan pastinya nggak tikus, nggak banyak binatang-binatang yang masuk ke dalam karena makannya di luar semua. Terus ini kayu-kayunya ternyata pas udah kita pernis jadinya bagus banget ya warnanya, nggak monoton. Jadi bener-bener bisa kelihatan kayak realistis kayak kayu yang ini kayu WPC ya. WPC itu wood plastic, C-nya gue nggak tahu apaan, tapi ini jadi kayak kayu yang bener-bener 100% pure gitu. Ya, keren banget. Gua nggak sabar bikin bukber ala Toretto di sini karena pengen tahu seberapa banyak orang yang naik ke sini sampai ininya ambruk. Gua rasa nanti semua orang kita suruh naikin di sini, semua tamu, gue yakin gak akan ambruk. Ya bismillah sih. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.